Kami bersyukur karena kami sudah terpuruk dan kami sudah tergeletak dan dalam keadaan bukan hanya lumpuh, buta tuli dalam rohani kami, tapi kami dinyatakan dalam firman yang kekal bahwa kami sudah mati di dalam dosa kami dan tidak ada kehidupan yang bisa mengangkat kami kecuali satu, bahwa Kristus yang mati bagi kami, yang membangkitkan kami dan memberikan rohnya yang baru, melahirbarukan kami sehingga kami bisa mendengar kembali firman Tuhan, kami kembali bisa berdiri, kami bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bawalah hati kami Tuhan, pada hari ini kami menapaki akan eksposisi kitab Wahyu yang begitu sulit bagi orang-orang yang tidak mengenal dan tidak belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi begitu indah dan begitu gamblang. Setelah kami belajar dengan hati yang terpaut dengan Tuhan, maka seluruh kitab Wahyu itu menjadi satu kebanggaan, menjadi satu kekaguman kami akan rancangan rencana Tuhan yang tidak pernah tergagalkan oleh siapapun dan selalu berhasil, selalu baru, dan rahmat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami walaupun kondisi dunia semakin terpuruk, semakin gelap, dan semakin jahat. Tetapi anak-anak Tuhan menjadi terang yang semakin besar sampai Engkau datang mengangkat kami. Terima kasih Bapa akan seluruh jaminan ini. Jadikan kami hati yang menjadi hati yang murid, hati yang mau belajar, dan hati yang membukakan seluruh kebenaran firman Tuhan di hadapan seluruh umat manusia. Dan jadikan kami saksi seperti yang diminta dalam kitab Wahyu ini, supaya kami mendengar, membacakan, dan bersaksi dan hidup di dalam jaminan keselamatan Tuhan dan jaminan akan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Silakan duduk kembali. Sebentar ini saya rekam dulu ya. Ya, hari ini kita belajar kitab Wahyu. Nah, saudara, kitab Wahyu ini adalah kitab yang paling penuh dengan misteri ya, penuh dengan ketertutupan, dan bukan hanya itu, tapi ini penuh dengan rahasia. Nah, rahasia-rahasia itu bisa dibuka hanya dengan satu kunci sebenarnya. Nah, kunci itu apa sebenarnya? Nah, saudara, kita belajar, kita buka di dalam file yang ada ya. Eksposisi kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan mungkin 4 hari ini kalau bisa masuk ke 4. Jadi ada 3 tema yang kita bahas. Yang minggu lalu adalah berbahagialah, dan kita sudah belajar beberapa poin yang penting sekali. Dan hari ini adalah tentang waktu Tuhan, kairos, bukan kronos. Semua diciptakan Tuhan, tapi kairos. Kronos itu kronologis atau penanggalan jam-jam yang kita lewati. Tapi Tuhan menggunakan kairos, artinya momentum waktu, bagaimana Tuhan masuk dalam kronos itu dengan waktu Tuhan. Ya, jadi dia turut campur dan dia menggerakkan serta dia mengatur segala-galanya, itu kairos. Jadi kronos itu yang kita lihat, kairos itu yang Tuhan lihat. Dan kita bisa merasakan arti daripada Tuhan yang kekal itu. Tidak tergantung dan terbatas, dibatasi oleh waktu seperti kita. Tuhan itu kekal, dan dia bisa berada di masa lalu kita, bisa berada di masa depan kita, dia bisa berada dimanapun. Karena dia adalah kekal, Allah yang tidak dibatasi waktu. Nah, kita tidak. Dan yang ketiga adalah sudah dekat. Sedekat apakah Yesus akan datang? Ini bukan dekat Pak, ini sudah lama sekali. 2000 tahun, dekat apanya? Betul ya? Tuhan mengatakan sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Dekat apanya? Ini sudah 2000 tahun, kok nggak datang-datang Tuhan Yesus? Dan murid-murid pun salah mengerti itu. Mereka berada di Yerusalem, menantikan Yesus datang lagi. Sampai malaikat itu, ya tanda petik, setengah mengusir mereka. Ngapain kamu lihat terus? Pergi. Seperti diperintahkan Tuhan, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Kemana? Ke seluruh, mulai dari ya Yerusalem, Yehuda, Samaria, dan ke ujung-ujung bumi. Jadi jangan berdiri di sini nungguin Tuhan. Nah, mental kita kadang-kadang seperti itu ya. Nah, kita belajar ini. Kita lihat selanjutnya. Nah, saudara, kita belajar hal yang paling awal, bagaimana saya mengerti tentang kitab Wahyu ini. Ya, nanti kitab Wahyu itu segala yang ditulis kitab Wahyu yang digambarkan, mulai dari angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, 5 nggak ada. 6, 7, kemudian menjadi 8,
8 kemudian menjadi 12, 12 menjadi perkaliannya semua dan pertambahan semua. Nah, contohnya 7 itu angka 3 dan 4. Angka 3 angka pribadi persekutuan Allah, angka 4 adalah angka manusia. Jadi 7 dan 4 waktu digabung menjadi angka 7, angka kelengkapan. Nah, saudara, ini misteri ini semua itu sudah diajar dari ribuan tahun di dalam tradisi bangsa Yahudi, sedangkan kita tidak. Kita taunya primbon Jawa. Tombokan. Kucing apa ya? 18 apa? 11 setan, begitu kan? Saya dulu waktu kecil itu ngapalin nomor. Tombokan. Kalau dapat lumayan. Waktu 25 dapatnya 125 atau 100 berapa gitu. Lumayan, Saudara. Betul 2 nomor. Kalau sampai betul 3 nomor, 4 nomor, itu jadi jackpot yang sekarang ini. Orang gendeng jackpot semua. Sampai di desa-desa main jackpot semua. Nggak bisa diberantas itu. Jadi dari dulu sekarang itu hati manusia itu sama. Nah, saudara, kita belajar hal yang paling terkecil dan yang paling inti itu apa sebenarnya. Jadi kalau kita belajar bahasa, maka bahasa itu persatuan terkecil, ya, satuan terkecil dari bahasa yang paling detail yang kecil itu apa? Kalau benda-benda itu atom, ya, atom positif negatif dan ada netralnya di dalam. Nah, itu satuan terkecil dari benda itu atom. Ya, kita belajar ini. Satuan terkecil dari huruf kata-kata percakapan kita itu apa? Itu adalah letter, huruf A, B, C. Betul kan? Kalau kita belum mengerti membaca, anak kecil belajar ABC dulu. Ngapalin dulu alif, bet, gimel, dalet gitu. Sama dengan alfa, beta, gamma itu kan, dan sama dengan bahasa semuanya. Dan itu satuan terkecil. Kenapa saya membawa kita belajar hal-hal penting dasar ini? Karena itu merupakan dasar yang tidak bisa waktu kita membaca kita wahyu, saudara, tambah bingung, tambah nggak karu-karuan. Karena kita nggak punya dasar-dasarnya. Nah, ada beberapa buku yang saya pakai, ada 5 buku. Semua ini adalah hampir semua dari Westminster. Yang pertama, bukunya Bailey, George Bailey. Ya, Bailey itu ini The New International Greek Testament Commentary. Dan ini buku paling tebal. Kira-kira minggu depan saya rencana mau bawa itu ya. Kira-kira hampir 400 halaman lebih. Nah, kemudian Joel Beeke yang baru, ini yang terbaru, Joel Beeke baru ngeluarin tentang kitab wahyu yang lebih experiential, commentary in experiential life of Christian. Jadi bukan seperti Bailey yang secara latar belakang bagaimanakah dengan Talmud, bagaimana dan semua rahasianya apa, itu Bailey, itu keahlian dia yang luar biasa dan tidak mungkin kita bisa belajar tanpa buku-buku yang menolong kita. Nah, ini Beeke ini lebih ke arah bagaimana yang dialami oleh orang percaya dengan seluruh pengajaran biblika sistematik itu. Jadi Christian worldview-nya bagaimana, dan dia jelaskan ini. Dan buku yang paling tua itu adalah Lebih dari Pemenang, sudah diterjemahkan, ya. Dan Simon Kistemaker itu sudah diterjemahkan. Ini profesor yang ngajar saya langsung, ngajar kitab wahyu. Dan saya punya file Microsoft Word-nya dikasih hadiah dari dia. Jadi ada 2 murid dikasih hadiah, ya. Dan 2 murid kasih hadiah itu semua dari Indonesia. Ya, puji Tuhan. Satunya Pak Andika, nggak tahu sekarang di mana dia. Dan kemudian saya dapat. Nah, saudara, waktu saya dapat ini dan sempat juga beberapa kali dia datang ke Indonesia dan mengajar tentang perumpamaan-perumpamaan. Dia juga menulis buku tentang perumpamaan-perumpamaan yang sudah diterjemahkan oleh Saat. Dan ini juga yang diterjemahkan Momentum, satunya Saat. Nah, sekarang udah meninggal, Simon Kistemaker ya. Saya pernah sempat menjadi muridnya kira-kira hampir 2 tahun. Ya, dan itu sangat indah sekali. Nah, ini sudah diterjemahkan, ini juga bukunya tebel-tebel semua. Dan kitab wahyu nggak ada buku tipis, semua bukunya ratusan halaman. Jadi kalau saudara mendengarkan saya hari ini, saudara, itu pikiran saya, otak saya, itu baca ini mengulang-ulang semua. Jadi sudah ngerti, diulang lagi, dan kemudian diperkaya lagi, dan kemudian dijelaskan. Dan setiap waktu membaca dan mengerti, kemudian menyampaikan firman Tuhan, itu ada sesuatu yang terus baru, pengetahuan-pengetahuan baru, dan khususnya hubungan saya dengan Tuhan sendiri, dengan Kristus, itu lebih luas lagi.
Dan ini indah sekali sebenarnya. Ya, saudara, saya bawa saudara untuk masuk dalam persekutuan dengan Kristus yang kekal. Dan dia menjadi jaminan, satu-satunya jaminan masa depan dunia, jaminan akan seluruh bangsa-bangsa, jaminan akan seluruh umat manusia, itu hanya Kristus. Di luar dia, tidak pernah ada jaminan. Ya. Dan kemudian buku yang kelima itu adalah Triumph of the Land, ditulis oleh Dennis Johnson. Nah, Dennis Johnson ini dengan Bailey, dengan Hendrickson itu satu alumni dengan Joel Beeke, semua alumni Westminster Theological Seminary. Ya, sekarang Joel Beeke menjadi rektor Puritan Reformed Theological Seminary. Dia menjadi rektor, dia pemimpinnya, dia pendirinya. Nah, saudara, lebih dari pemenang ini yang paling pertama. Nah, saudara, kalau membaca itu lebih sederhana dan mungkin kita lebih familiar ya, lebih bahasan juga lebih enak. Tapi kalau Triumph of the Lamb ini tafsiran yang lebih ke arah komentari yang advance. Ya, jadi kalau membaca, kalau kita ngerti bahasa Yunani semuanya, kita agak kesulitan. Tapi dia memberikan fakta-fakta tentang hal-hal yang baru, seperti Bailey. Jadi ini 5 buku yang saya pakai. Dan ada buku yang lain bahasa Indonesia, tetapi semua buku itu di bawah standarnya buku ini semua. Apalagi buku yang bersifat bukan dari aliran exegetical commentary yang sangat expert dan tepat, itu biasanya banyak nyasarnya. Nah, yang bahasa Indonesia itu kadang-kadang saya banyak beberapa baca itu tidak tepat dan selalu mengaitkan dengan kejadian-kejadian dunia ini. Walaupun mereka mungkin kurang belajar atau apa, saya nggak tahu ya. Nah, saya memakai 5 buku ini. Oke, kita kembali. Saudara perhatikan dalam satuan tadi ya, alfabet. Nah, kalau kita membaca kalimat atau kitab atau buku atau membaca apapun, saudara, itu harus dimulai dengan satu kata di atas segala kata. Awal mula dari semua kita bisa mengerti adalah huruf. Satuan terkecil dari kalimat dan kata itu huruf. Jadi A, B, C, D, dan semua harus mulai dari sana. Jadi saya membawa kita supaya membaca kitab Wahyu itu dari mana asalnya dan bagaimana kita memulainya. Nah, ini penting. Kalau kalimat, buku, nah, huruf kan? Kalau gambar apa, Pak? Piksel namanya. Tahu piksel kan? Satuan terkecil dari warna gambar, itu namanya piksel. Ini berapa piksel? Oh, ada sekitar 2000 piksel. Nah, sekarang megapiksel, sekarang sudah masuk megapiksel. Handphone yang terbaru, saya sudah pernah, nggak tahu ini sudah sampai ke berapa, saya nggak tahu. Sudah ada 120 megapiksel. Punyanya Samsung. Jadi megapiksel. Saudara bayangkan dari 1 piksel, 2 piksel, terus kemudian ribuan jadi mega, dan 120 mega, dan giga nanti. Karena komputer kita sekarang ini sudah giga. Dulu megabytes. 10 megabytes, oh harganya komputer dulu mahal, 20 tahun yang lalu. Sekarang nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Sekarang sudah gigabytes. Dan yang terbaru, tera. Wah, udah nggak nutut kita. Otak kita nggak nyampe. Setelah tera apa? Wah, setelah itu apa? Sampai hari ini Indonesia 5G aja belum bisa. Belum berjalan dengan baik. Padahal Korea sudah 7G. Korea sudah 7G. Jadi kita tertinggal dengan Korea, dengan Jepang, itu berapa generasi? Ya, kita berdoa aja lah. Nah, ini saya tidak pesimis ya dengan kemajuan bangsa Indonesia, tapi kita harus melihat bahwa Tuhan bisa memakai ya, nanti kita menjadi produsen pertama di dunia yang paling besar memproduksi mobil listrik di dunia. Itu mungkin bisa ya, karena baterainya itu sumbernya dari Indonesia, nikel. Pak Jokowi habis ini kan membuat kebijakan tidak boleh diekspor mentah, semua harus diproduk dari kita. Nah, Indonesia akan kaya sekali ya, kalau benar nggak ada korupsi, nggak ada orang jahat. Ya, nah saudara, jadi dari huruf, kemudian dari piksel, gambar, semuanya, dan kita masuk. Nah, kitab Wahyu dari apa? Itu namanya Semimis atau Semimis. Apa Semimis? Dari bahasa yang kemudian kita kenal dengan tanda Simeon. Simeon.
Jadi kitab Wahyu ini memakai apa? Memakai satuan terkecil, mengenal gambaran kata huruf dengan apa? Dengan mata yang tertuju kepada tanda. Tanda yang terkecil. Apa tanda terkecil? Saudara, kita tahu Wahyu bisa memakai warna, bisa memakai huruf, bisa memakai semuanya. Dan dia merangkum semua menjadi satu yang mungkin tidak pernah ada di dalam semua tulisan manusia, dan itu hanya Roh Tuhan yang bisa melakukan ini dan bisa menyampaikan dalam otak kita melalui iman kita, melalui roh kita juga. Nah, ini baru bisa. Itu disebut sebagai sememis, tanda. Jadi firman Tuhan yang kita dengar, orang Perjanjian Lama mengatakan dabar teologi. Dabar itu ucapan Allah. Dengarlah, hai Israel, dengarlah aku, Shema Israel. Dan ini dengar apa? Kata-kata kan? Huruf terkecil, bahasa Ibrani. Jadi Tuhan berbicara ke bangsa Israel dengan bahasa apa? Ibrani. Kalau nggak ngerti mereka. Jadi bahasanya Tuhan apa yang dipakai untuk bangsa Israel dan berbicara dengan bangsa Israel? Bahasa Ibrani, bukan bahasa lain. Pak, jadi Tuhan berbahasa Ibrani? Enggak juga. Tuhan memakai bahasa, tapi Tuhan tidak berbahasa itu. Jadi di surga semua malaikat bahasa Ibrani gitu, enggak. Tuhan punya bahasa yang disebut sememis. Nah, ini rahasianya, saudara. The language of God is sememis. Bukan piksel, bukan alfabet, bukan atom, bukan itu, saudara, tapi simian. Saya menemukan rahasia ini itu di bukunya profesor semua itu, dan saya tidak pernah temukan di buku yang lain. Jadi saya bisa mengerti kitab Wahyu itu. Bagaimana bisa mengerti? Surah roh kita, iman kita dapat anugerah dan melalui hubungan sememis, yang bukan hanya huruf, hanya gambar, hanya metafora gitu, bukan, saudara. Tapi ada di atas segala sesuatu yang bersifat tanda, melebihi daripada kata-kata fiksal semuanya. Dan itu dipakai oleh Tuhan, namanya tanda. Yang lebih besar dan bisa kita lihat namanya mark, krakma. Dan terkecilnya adalah sememis atau semaino. Sema dipakai dalam Alkitab lebih dari 4.000 kali. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dan kalau kita tanya, Allah itu apa? Saudara tulis dengan kata, Allah adalah ini. Nggak cukup. Allah itu besar, Allah itu begitu putih, kudus. Cukup, Pak? Nggak cukup. Bagaimana sudah cukup? Pakai semaino. Menggambarkan Allah dengan tanda, dengan gambaran yang kekal. Dan baru kamu bisa masuk, menembus kekekalan dengan semaino. Orang ditanya, apa sih artinya kasih? Kasih adalah tanda petik, gitu kan? Menunjukkan ekspresinya, menunjukkan tingkah lakunya. Itu bukan kasih, itu hasil dari kasih. Dan banyak orang menjelaskan kasih, itu ekspresinya, tingkah lakunya, bukan kasihnya. Terus saya tanya, kasih itu apa? Jawaban Alkitab apa? Kasih adalah Allah sendiri. Itu jawaban Alkitab. Kita nggak bisa jelaskan kasih kalau kamu nggak tahu Allah. Kalau saya tahu Allah, nggak mungkin saya nggak tahu kasih. Karena Allah adalah kasih. Bagaimana saya bisa mengenal Allah adalah kasih? Semaino. Kamu bisa merasakan dari wujud titik-titik tanda dalam hatimu melalui kasih Allah, dalam imanmu, dalam seluruh gambar yang ada, dan tanda-tanda itu kamu rasakan semua. Dan itu disebut sebagai the language of heavenly God. Saudara, ini sangat unik sekali. Ya, kenapa dipakai sampai ribuan kali dalam Alkitab? Tuhan waktu ketemu dengan Musa, apa dia tunjukkan? Saudara pada tahu? Sebelum dia berbicara pada Musa, sebelum Tuhan datang, Tuhan menunjukkan gemuruh, Tuhan menunjukkan gambaran, kemudian pohon yang bernyala, betul kan?
Dan baru suaranya keluar, suaranya, akulah aku. Jadi mulai dari kalimat, gambar, piksel semuanya, dan ini semua menjadi satu kesatuan apa? Bentuk itu semua, saudara, itu adalah gambaran kita mengenal Allah. Jadi Alkitab, nanti kita waktu membaca Alkitab, saudara, waktu kita mendengar Alkitab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, jiwa ragamu, kekuatanmu, dan seluruh hidupmu. Saudara, itu bukan hanya kata-kata, bukan hanya kita menggambarkan kasih, bukan. Tapi itu ada Allah sendiri, dan itu adalah semua kekuatan, tanda, dan hidup Allah menyeluruh dalam diri saya, menguasai hidup saya. Itu disebut sebagai jiwa rohnya, spirit Allah tinggal dalam diri saya. Dan kita baru bisa menggambarkan itu. Dengan apa? Dengan semeon atau semainum. Jadi waktu Wahyu ditulis oleh Yohanes, dia melihat, dia mendengar, dan dia tuliskan. Waktu dia tuliskan, dia memakai alfabet terkecil, dan dia memberitahukan. Betul kan? Tapi orang-orang supaya bisa mengerti semuanya ini, saudara, rahasia adalah melalui tanda-tanda yang ada di dalam firman Tuhan, dan tanda-tanda itu melalui waktu kairos Tuhan. Dan bukan kronos. Jadi kalau orang ditanya, kapan kamu lahir baru? Saudara, kita nggak bisa dan tidak akan bisa menjelaskan dengan kronos. Jadi John Wesley mengatakan, dan ditentang oleh George Whitefield, termasuk ditentang oleh Charles Wesley, saudara sendiri. John Wesley, kamu tidak boleh mengatakan bahwa aku sudah bertobat dan ditulis tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian saya bertobat dan saya diubahkan oleh Tuhan. Itu bukan dalam kronologis, tetapi kairos Tuhan. Jadi bukan kamu tentukan tanggalnya berapa, saatnya kapan saya bertobat. Bukan, karena kamu akan tahu, kamu belum bertobat. Kamu belum bertemu dengan Tuhan. Bahkan orang sudah jadi pendeta pun banyak yang belum bertobat. Kenapa? Karena tidak mengerti semaino Tuhan, kairos Tuhan. Saudara, semakin kita belajar firman Tuhan itu semakin rumit loh. Karena Tuhan kita Tuhan yang begitu, Tuhan yang tak terbatas, saudara. Tetapi kita bersyukur, kenapa? Karena kita diberi iman sehingga kita bisa mengenal Tuhan dengan sangat mudah, saudara. Dalam kebodohan kita, ketidakmengertian kita, seperti Daud juga mengatakan, cakrawala begitu luar biasa, apalagi hatimu Tuhan. Loh, hati Tuhan sebesar apa? Cakrawala aja kalah. Buasannya jagat semesta ini kalah dengan hati Tuhan. Itu gambaran apa? Semaino. Mengungkapkan tentang keberadaan Allah yang tak terbatas itu, saudara. Jadi nggak bisa dengan tulisan. Bahkan ada pujian kan, air menjadi tintanya, dan pohon-pohon yang di seluruh dunia dan gunung-gunung itu menjadi penanya. Tidak mampu mengungkapkan betapa hebatnya Tuhan dan keagungan kemuliaan Tuhan. Nggak mampu. Betul gitu? Jadi kalau ada orang berdebat tentang Tuhan dan merendahkan Tuhan, kemudian mengecilkan Tuhan dan menjelaskan Tuhan. Saya pernah bertemu dengan Pak Magnis, tanya tentang, karena saya sudah menemukan ini, saya tanya, menurut Bapak, Tuhan itu sebesar apa? Kemuliaan Tuhan itu sebesar apa? Dan dia mengatakan, I don't know. Dan dia beritahu, I know. Bagaimana kamu? I know. Pikiranmu aja terbatas. Iya, I know. Dan saya jawab, saya punya iman dan punya nilai kekekalan yang Tuhan tanam pada saya. Dan saya hanya bisa mengenal Tuhan di dalam semaino Christ. Dalam iman saya kepada Allah yang menjadi manusia. Dan itulah kuncinya. Itulah semainonya. Itulah jawabannya. Ya dia, yang saya ngomong nggak ngerti. Seorang profesor yang luar biasa. I don't know. Sejauh apa mengenal? Nggak tahu saya. Saya terbatas. Bagaimana mengenal Tuhan yang tak terbatas?
Dan saya beritahu, I know. Through my faith, dalam iman saya mengenal siapakah Allah karena ada anugerah, ada firman, dan saya mengenal di dalam Kristus. Yang menyatakan diri dan dia mengatakan dengan jelas, Pak. Mengatakan dengan jelas. If you know me, you know my Father. Dan cukup bagi saya, Pak. Saya mengenal dia, iya, bukan dengan pikiran saya terbatas, enggak. Karena Kristus yang membuka bagi saya, karena Kristus yang mewujudkan bagi saya, sema inunya dia, kuncinya di Kristus. Nah, sama dengan kitab Wahyu. Nah, baru waktu kita baca kitab Wahyu, wah, kita tidak terjebak dengan 144 angka, terus angka ini, bukan hanya itu, saudara. Tapi apa kaitannya dengan sema inu itu? Tanda yang di atas segala tanda, dan bagaimana dengan hati Tuhan yang akan menjelaskan semua, dan semua tidak ada bisa menjawab kecuali apa? Waktu yang tahu adalah Bapa. Nah, itu artinya, saudara, Tuhan Yesus ngomong demikian. Kapan waktunya datang? Bapa yang tahu. Kairosnya, saatnya, hanya Bapa yang tahu. Jadi setiap kejadian anak nggak tahu, Bapa yang tentukan. Ini terjadi. Setiap kejadian sampai akhir zaman, Bapa yang tahu. Bapak yang tentukan, yang berdaulat. Kita bisa bersiap-siap, kita bisa tahu, oh ini kelihatan sudah dekat ini. Betul ini, sudah mulai jelas ada tanda-tanda dari firman Tuhan, dari kitab Wahyu. Tapi semua kairosnya, who know? Only Father. Hanya Tuhan, Bapak. Dan kitab Wahyu juga sama. Jadi orang tanya, kenapa ini belum datang-datang? Saudara, hanya Bapak yang tahu. Kapan anak datang? Siapanya kan gampang, saudara. Bukan urusanmu. Wah, ini sudah dekat, kapan dia datang? Bukan urusanmu. Urusanmu adalah kamu menikmati setiap kairos Tuhan dalam hidupmu. Mengubah hidupmu, semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti. Dan soal kiamat atau tidak, kalau semua gitu kan, soal kiamat atau tidak, itu bukan perkara yang menjadi satu pusat pikiran kita, tapi pusatnya apa? Bagaimana saya dibentuk dan saya disertai Tuhan dan dijamin Tuhan. Kalaupun itu kiamat belum datang, kamu sudah mati, artinya apa? Sudah terjadi kiamat pribadimu. Kamu sudah siap. Sudah disiapkan Tuhan. Kamu sudah mengenal Allah. Dalam setiap hubungan Allah, dalam tanda-tanda dan gambaran semua di dalam hatimu, imanmu. Kamu terima ini. Dan kitab Wahyu diterima dengan melihat. Dikatakan di sini. Diperintahkan, lihatlah. Itu bentuk sema inu. Nah, iman dari siapa ini? Thomas, aku akan membuktikan, aku akan melihat, baru aku percaya. Saudara, itu artinya mata dia dibatasi dengan kronos. Tapi mata kita yang dengan kairos, seperti Yohanes dibukakan tentang alam semesta yang kairos itu, bagaimana sebelum terjadi dan ditontonkan Tuhan apa yang terjadi nanti di akhir zaman. Saudara, itu bukan mata kronos seperti Thomas, bukan. Ini mata sema inu, mata kairos. Elia melihat Tuhan. Elisa melihat Elia. Saudara, itu semua adalah bukan kronos, itu kairos. Menembus seluruh kronos. Kalau kamu bisa melihat saya, kamu akan mendapatkan yang kamu minta. Dan waktu Elia terangkat dan Elisa bisa melihat itu, maka jubah Elia ditinggalkan. Elisa mendapatkan 2 kali kuasa Roh Kudus yang berlaku bagi dia, itu 2 lipat dia dapat. Jadi kalau Elia bisa 7 kali mujizat, Elisa 14 kali mujizat. Dan itu semua terbukti dalam Alkitab. Nah, saudara, kita baca kitab Wahyu pasal yang pertama. Ya, ini saya ulangi aja. Inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyu artinya revelasi. Artinya Yesus yang akan dibukakan, beritanya tentang Yesus. Jadi kitab Wahyu ini dan seluruh kitab suci beritanya tentang wahyu Yesus Kristus. Siapakah Yesus? Apa yang dia lakukan? Dan bagaimana dia akan datang? Bagaimana dia mempersiapkan? Bagaimana Bapa itu akan membuat semua orang menanti-nantikan kedatangan anak yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan ini adalah satu proses.
Dan oleh malaikat yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya, Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Saudara, artinya apa? Yohanes sudah mengalami seluruh penglihatan ini, dia kemudian menuliskan di Pulau Patmos. Dia melihat lagi, dia tuliskan. Melihat dulu, baru dia tuliskan. Lihat dulu, dia tuliskan. Bukan tulis, lihat dulu. Enggak bisa.